考试准备的如何？230万语。 Hai para pecinta alur cerita Denghua, gimana nih kabarnya kalian semua? Sudah pasti sehat kan? Oke guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita Denghua berjudul You Are a Genius part yang ketiga. Buat kalian yang masih penasaran, tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Melanjutkan part sebelumnya, tepat di hari pelaksanaan tes ujian masuk sekolah Gunung Merah, kita diperlihatkan beberapa orang tengah bergosip tentang taruhan yang dilakukan Lu Xun dan Bai Shu demi berhubungan resmi dengan King Yu. Melihat kehadiran Bai Shu, orang-orang di sana pun agak sedikit meragukan keberanian Bai Shu mengikuti ujian tes. Di sana, Bai Shu pun menghampiri King Yu dan sedikit berbasa-basi terkait persiapan ujian. Selain itu, Bai Shu juga turut menunjukkan sebuah cairan prima yang katanya dapat membantu selama ujian. Melihat hal itu, Suen pun merasa sangat kagum setelah Bai Shu bisa memiliki cairan langka tersebut. Setelah mencium aroma cairan prima, salah satu dari mereka pun baru menyadari kalau cairan tersebut merupakan harta terpenting dari perumahan Xinhu yang amat sangat sulit ditawar seorang ahli agung. Alhasil, Bai Shu pun mengaku kalau dirinya telah membeli harta tersebut sebanyak 80 juta. Ternyata, Bai Shu telah membeli harta tersebut demi King Yu. Sayangnya, King Yu sendiri menolak ramuan yang akan diberikan Bai Shu dikarenakan ramuan tersebut hanya bisa meningkatkan adaptasi sihir secara terbatas, sedangkan King Yu sendiri sudah melewati batas yang dimaksud. Karena King Yu menolak, Bai Shu pun langsung meminum ramuan tersebut sampai habis. Singkat cerita, kini tibalah tes masuk ujian tahap pertama, yakni pengukuran kekuatan sihir. Alhasil, para peserta di sana secara berurutan melakukan pengukuran energi kekuatan sihir dengan meletakkan tangan masing-masing pada bola Junshan. Sayangnya, kedua pria bernama Jing Zeng dan Go Yuan mendapatkan hasil tingkatan paling rendah setelah mengetes kekuatan sihir miliknya. Sampai ketika Lu Xun mendapatkan giliran, dirinya justru mendapatkan hasil yang sangat bagus dengan tingkatan A+. Setelah itu, King Yu pun juga mendapatkan gilirannya melakukan pengukuran kekuatan sihir. Di sana, King Yu justru berhasil mendapatkan hasil yang jauh lebih menakjubkan. Setelah itu, kini giliran Bai Shu melakukan tes pengukuran kekuatan sihir. Sayangnya, meskipun telah berkali-kali menyentuh bola Junshan, Bai Shu sendiri masih tidak dapat menghasilkan tingkatan sihir apapun. Oleh karenanya, orang-orang di sana menganggap kalau Bai Shu ini hanyalah orang biasa yang idiot. Mendengar hal itu, Qi Wei pun angkat bicara mengenai tingkatan Bai Shu yang sebenarnya. Tapi lama-kelamaan, Qi Wei baru sadar kalau Bai Shu merupakan seorang musuh yang sekarang sedang ia bela. Di sana, Bai Shu pun memuji Qi Wei dan memberinya satu bongkahan air mata naga. Setelah ujian tahap pertama selesai, Bai Shu pun berjalan-jalan menemui King Yu yang kelihatannya sedang mengantuk. Rupanya King Yu merasa sangat kelelahan setelah semalaman membaca buku. Oleh karenanya, Bai Shu pun langsung memberikan sebuah minuman milyu berkhasiat yang dibuat langsung oleh guru besar Ping.
Rupanya Baisho sendiri justru mengundang guru besar Pink ke tempat itu. Sayangnya, guru besar Pink langsung mual-mual setelah keluar dari kereta kuda. Setelah itu, guru Pink pun datang menghampiri Baisho yang katanya telah memberikan segelontor dana untuk membantu pembelajaran sihir dan menyumbangkan selusin air mata naga. Di sana, guru Pink pun menanyakan pengetahuan Baisho tentang teh. Sayangnya, Baisho sendiri tidak begitu mengerti tentang teh yang dimaksud guru Pink. Alhasil, guru Pink pun menanyakan pertanyaan terakhir tentang kehebatan dan perbedaan seni teh milik keluarga Pink dengan milik keluarga lain. Meskipun begitu, Baisho tidak mengetahui apapun yang telah ditanyakan guru Pink. Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun beranggapan kalau guru Pink akan sangat marah. Namun ternyata guru Pink justru malah menyukai kejujuran Baisho. Alhasil, guru Pink pun memberikan kedua mangkuk teh kepada Baisho dan King Yu. Melihat sikap King Yu meminum teh, guru Pink pun mengerti kalau King Yu sangat memahami sebuah seni tentang teh. Rupanya King Yu memahami semua ini dengan sedikit belajar dari sang guru. Di sana, guru Pink pun mengetahui kalau Baisho dan King Yu merupakan sepasang kekasih. Oleh karenanya, guru Pink pun memberikan sebuah dukungan cinta kepada mereka berdua lewat seduhan teh yang sangat berkhasiat. 她是你女朋友？好，那我再。Setelah itu, Baisho dan King Yu pun secara bersama-sama meminum teh yang telah dibuat guru Pink. Melihat hal itu, salah satu pria di sana merasa tidak terima kalau Baisho bisa dengan mudahnya mencicipi teh buatan guru Pink hanya dengan memberikan selusin air mata naga. Lantaran pria tersebut beranggapan kalau seni teh tidak dapat diukur dengan uang. Rupanya, niatan guru Pink sebenarnya ialah hanya ingin mendukung anak muda yang merasa kesulitan belajar sihir termasuk Baisho. Alhasil, Baisho pun langsung menyatakan kalau ia akan memberikan selusin air mata naga lagi kepada guru Pink. 和许多爱茶之人一样，做梦少不是钱的问题，对茶道的热爱。老夫这茶只是好，那我再捐一打龙之类。 Setelah itu, guru Pink pun bergegas pergi dengan perasaan yang sangat senang. Di sana, Baisho pun menawarkan semua orang agar meminum teh hasil buatan guru besar Pink. Alhasil, Goyuan pun langsung menyeduh semangkuk teh tersebut dan langsung meminumnya. Di sana, Goyuan merasa sangat beruntung bisa mencicipi seduhan teh hasil buatan guru besar Pink. Oleh karenanya, semua orang di sana pun mulai memperebutkan teh hasil buatan guru besar Pink. Selain itu, mereka juga turut memuji kedermawanan Baisho dan kecantikan King Yu. Tak hanya itu, banyak juga dari mereka yang beranggapan kalau Baisho dan King Yu sangatlah cocok menjadi sepasang pengantin. Singkat cerita, di sebuah ruang kelas, kita diperlihatkan para peserta sedang menjalani ujian tes tulis. Di sana, Baisho merasa sangat kesulitan menjawab pertanyaan yang ada di lembaran kertas ujian. Oleh karenanya, ia pun menggunakan rumus dalam buku yang telah ia beli dari seorang ibu-ibu di gerbang pintu masuk kota Gunung Merah. Sementara itu, Jinzeng sendiri masih kebingungan menjawab soal-soal ujian. Di sisi lain, King Yu dengan lancarnya bisa menyelesaikan semua soal ujian dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, seorang pengawas mengomando kalau waktu tes ujian telah berakhir. Sedangkan Jinzeng sendiri merasa sangat panik dikarenakan dirinya masih belum selesai mengerjakan soal. Di sana, Baisho pun menanyakan hasil nilai ujian tes milik King Yu. Ternyata, King Yu telah menghasilkan nilai yang jauh lebih unggul dari yang lain hingga mengalahkan rekor nilai milik guru Ju Zunzhen 50 tahun yang lalu. Akan tetapi, Lun Xun sendiri merasa sangat penasaran dengan nilai tes yang diperoleh Baisho. Alhasil, Baisho pun menunjukkan nilai yang telah diperolehnya kepada semua orang. Akankah Baisho dapat berhasil menyelesaikan seluruh ujian tes masuk sekolah Gunung Merah? Kita akan mengetahuinya di video pembahasan alur cerita You Are a Genius part yang selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya.